Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Eka Permana, mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Pada hari ini, kita akan membahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan filsafat hukum. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan filsafat hukum? Ayo kita saksikan video berikut ini. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, di mana yang dikatakan dengan philo berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan atau bijaksana. Dalam hal ini dapat kita artikan sebagai orang-orang yang mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana, yang mana filsafat mengajak untuk orang-orang berpikir kritis secara mendalam, dan juga filsafat mengajarkan bagaimana seseorang itu untuk bisa berpikir. Pada dasarnya, manusia tidak bisa menolak bahwa ia itu diberi kemampuan untuk berpikir oleh Tuhan dengan memberikan komponen akal bagi manusia itu sendiri. Untuk itu, filsafat mengajarkan kepada manusia untuk meragukan segala hal yang ada di hadapannya. Dalam artian yang perlu kita mengetahui, setiap apa yang dihasilkan akal pikir manusia selalu memiliki karakter yang relatif, dan karena pada dasarnya berpikir itu ya harus selalu relatif. Pada dasarnya, yang dikatakan dengan filsafat hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari ataupun yang mengkaji apa hakikat sebenarnya hukum itu, apa tujuan hukum itu diadakan, dan mengapa hukum itu harus diberlakukan bagi orang-orang ataupun suatu lembaga. Di mana filsafat hukum juga membahas berbagai masalah yang konkret, baik itu mengenai hubungan antara hukum dengan manusia, dengan moral, dan masalah-masalah yang terkait dari berbagai-bagai lembaga. Selain itu, yang dikatakan dengan filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari asas ataupun pendirian yang paling mendasar tentang suatu hukum atau tentang hukum itu sendiri, dan mempelajari hakikat terdalam dari hukum tersebut. Kemudian ada beberapa ruang lingkup pokok kajian dalam filsafat hukum, seperti ontologi hukum atau merefleksikan hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum itu, ya, seperti konsep demokrasi, hubungan hukum dengan kekuasaan, kemudian hubungan hukum dengan moral. Yang kedua, aksiologi hukum atau merefleksikan nilai-nilai serta isi yang termuat dalam hukum itu, ya, seperti kayak persamaan, keadilan, serta kelayakan suatu hukum, kebebasan, kebenaran. Kemudian yang ketiga, ideologi hukum atau merefleksi wawasan manusia terhadap hukum. Yang keempat, itu ada teologi hukum, yang mana merefleksikan makna atau tujuan hukum itu sendiri. Dan yang terakhir adalah
epistemologi atau merefleksikan sejauh mana pengetahuan manusia terhadap hukum. Nah, kali ini kita akan memfokuskan pada pokok pembahasan yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu tentang aliran-aliran filsafat hukum. Munculnya aliran filsafat hukum atau biasa orang menyebut itu adalah mazhab filsafat hukum. Ya, dalam ranah filsafat itu sendiri sebenarnya tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari sejarah perkembangan filsafat pada umumnya. Filsafat hukum bukan hanya satu monolit pemikiran, melainkan terdiri dari berbagai aliran yang menawarkan perspektif unik tentang hukum itu sendiri. Ada 5 aliran yang menjadi fokus pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama adalah aliran hukum alam yang terdiri dari rasional dan irasional. Rasional merupakan sumber hukum yang rasional dan abadi yang ditetapkan oleh rasio manusia. Kemudian irasional, yaitu hukum yang berlaku, sifatnya universal serta abadi yang bersumber langsung dari Tuhan. Adapun ciri-ciri dari aliran hukum alam tersebut, yang pertama universal dan abadi, yang kedua otonom atau validasinya bersumber daripada nilai sendiri, yang ketiga bersifat transendental, cenderung menghindarkan atau menghindari pengalaman historis serta pengalaman empiris. Kemudian yang keempat adalah berasal dari berpikir deduktif. Kemudian aliran hukum alam itu dapat kita klasifikasikan atas beberapa hukum alam klasik yang pertama, selanjutnya teologi, dan yang terakhir adalah rasionalistis. Yang kedua, aliran positivisme hukum, di mana di dalam aliran filsafat hukum, aliran ini memiliki suatu paham bahwasanya hukum yang tertulis ataupun hukum tertulis adalah hukum tertinggi dalam suatu lembaga dan negara, di mana aliran ini memiliki ciri-ciri seperti hukum yang sah hanya dibuat oleh suatu lembaga ataupun badan perundang-undangan yang berwenang. Kemudian hukum dan moral hanya dipisahkan secara tegas. Tidak membahas hukum positif itu baikkah dia atau burukkah dia suatu hukum, dan juga tidak membahas sejauh mana efektivitas hukum itu dalam masyarakat. Yang ketiga, aliran konsekuensialisme, di mana aliran ini memiliki suatu paham etika yang menempatkan tindakan-tindakan hukum dapat dikatakan baik apabila hukum itu dapat berguna dan memberikan manfaat serta menguntungkan. Juga dapat diartikan sebagai suatu paham yang menjadikan adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebagai suatu tujuan hukum tersebut. Yang keempat adalah mazhab sejarah, yang mana aliran dalam filsafat hukum memiliki suatu paham memandang bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Adapun dalam aliran mazhab sejarah ini memiliki ciri-ciri yang khas. Yang pertama adalah hukum itu tidak dapat diterapkan secara umum ataupun universal. Kemudian hukum itu muncul dari suatu kesadaran umum, adat istiadat
dan nilai-nilai budaya. Serta hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah sejauh mana sejarah dan kebudayaan dalam suatu hukum tersebut timbul. Aliran yang terakhir yang akan kita bahas adalah aliran sosiologis hukum, di mana dalam filsafat hukum aliran ini menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum itu nantinya akan mempengaruhi kehidupan ataupun tingkah laku masyarakat tersebut. Dalam aliran ini memiliki ciri-ciri yang khas. Pertama adalah mampu memisahkan hukum positif dengan hukum yang hidup. Selanjutnya, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut. Kemudian, hukum juga harus cepat beradaptasi untuk mengikuti suatu perkembangan masyarakat ataupun perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah hukum tidak hanya menerapkan suatu undang-undang, namun hukum itu juga harus mendesain bagaimana penerapan ataupun pengimplementasian hukum itu sebagai upaya nantinya social engineering di dalam masyarakat.